Rasulillah Muhammadin Nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin karamun, para ulama, para asatidz, para ustadzah, para ujah, pengurus MUI Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Oh ya. Nanti boleh ngerokok dong ini mas. Mas, ini apa nih? Belum ada contohnya, nggak usah dicontohin dulu. Yang nggak boleh kan orang lagi sholat doang nggak boleh ngerokok. Oh iya. Oke, kita nanti. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Pesantren Madrasah Nurul Huda. Perlu sedikit diketahui biografi tentang pesantren Nurul Huda. Pesantren Nurul Huda ini bisa dikatakan Cimanggis dan Kuat. Berdiri tahun 71. Sampai saat ini yang tahun 71 dan bisa dikatakan saya ini tua di sini. Pendiri pertama adalah Bapak Kiai Haji Royani Syarsyad, ya. Dan anaknya Ustaz Ahmad Juwaini dan Ahmad Fauzi, ya. Dan beliau semuanya sudah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, kenapa saya katakan saya tua di sini? Saya masuk tahun 75. Baru ada MI, belum ada MTS. Karena saya tamat SD tahun 73. Tahun 77 baru ada MI, baru ada MTS di sini, baru masuk MTS. Selesai MI, MTS, sekolah Mandua Cijantung, pulang sekolah ngajar tahun 82. Tahun 82 ngajar di MI sampai tamat kuliah. Tamat kuliah langsung ngajar di Madrasah Sanawiyah sampai dini hari. Dan mohon doanya peninggalan para kiai, ya. Saya tidak menyangka diberikan kepercayaan untuk memimpin pondok pesantren Nurul Huda ini. Dan pondok pesantren Nurul Huda terdiri dari tingkat Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Riyad plus pondok pesantren. Santrinya dari semua tingkatan. Kalau sekarang RA nggak ada, dari MI yang ada, plus mahasiswa, ya, plus mahasiswa. Di mana mahasiswa itu mereka kuliahnya di STKIP Ar-Rahmaniyah, ada juga di STKIP Kusuma Negara, ada juga di Sayyidah Muhammadiyah Cilacas. Mereka kuliah di sana dibantu tim dan kita di sini. Ini merupakan promosi dari Bapak, Ibu, yang mungkin ada rekanan yang mau kuliah, ya silakan. Yang nggak punya dana atau dana pas-pasan, silakan untuk tinggal di sini, kita bantu kuliahnya. Jadi tipnya yang kita bantu. Jadi mereka walaupun kuliahnya di luar, pulang tetap, karena program pesantren kita ada pengajian setiap habis isya dan habis subuh khusus untuk mahasiswa dan pesantren. Dan itu ada yang ditempatkan di madrasah dari TK, MI, MTS, MA. Mereka ada yang dengan tausaha, ada yang langsung berhadapan dengan anak-anak, ya. Jadi untuk belajar mengajarnya. Latihan manajemen digital kemasjidan atau majelis taklim, karena ada kecamatan Sukmajaya yang mengadakan bukan raker, karena ketika disuruh raker jawabannya yang tahun kemarin dia belum ada dikerjain gitu. Akhirnya programnya diganti dengan raker, tapi tetap kita harus mengundang pengurus MUI kota untuk hadir, karena ada ketua umum dan ketua penanggung jawab MUI Cimanggis itu harus kita undang dan kita hadir, dan harus ada kos yang kita siapkan untuk beliau-beliau.
memandang ada kebutuhan kita pengen jadi jas. Kalau kita keluar, maka dana yang harusnya memang bisa kita support buat jas akan terpakai ke keluar. Tapi kalau sepakati jas itu terjadi, gimana caranya, yang penting keluar, yang penting keluar. Jadi silakan masukkan masing-masing dari silakan yang mau memberikan masukan. Jadi yang apa membuat C sampaikan terkait dengan program di Kecamatan Cimanggis Raker. Saya belum baca anggaran dasar MUI di kecamatan itu, belum baca utuh ya. Kalau diorganisasikan Raker itu ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Beberapa di anggaran dasar organisasi demikian. Nah, apakah di kecamatan itu juga harus setiap tahun dilaksanakan Raker? Nah, itu nanti dilihat dulu. Kalau kita ambil sepakat bersama Raker, tepat juga karena kan sudah bulan Juni ya. Bulan Juni tinggal kita mau nyusun ulang mundur kan kayaknya kurang apa ya, kurang pas. Nah, kalaupun memang mau ada Raker ya mungkin lebih efektif dan pas waktunya di awal-awal tahun ya. Ya molor-molor berkuali lah. Biar anggaran biar program kerja setahun itu bisa kita rencanakan. Kalau mau Raker sekarang kan kita udah masuk semester 2. Nah ini. Nah kemudian terkait dengan jas alma mater ya, saya rasa kalau memang itu sudah kesepakatan kita dari awal ya, itu kesepakatan Raker yang tahun kemarin ya. Nah, tahun kemarin ya udah bismillah kita fokus itu ya. Mungkin tadi kalau ada usulan ada kegiatan penguatan di Okom ya, nah, saya rasa bagus juga tuh kita laksanakan kegiatan itu. Nah khusus Kiai Punten di bidang komisi saya ya, ini perlu mumpung ada KK di semua terkait dengan KUB kerukunan umat beragama. Nah, ini ada Pak Haji, ada komandan kita Pak Jadi ya. Untuk Cimanggis relatif kondusif untuk tingkat Kota Depok terkait dengan kerukunan umat beragama. Ya, sampai saat ini ada beberapa titik memang kecamatan di Kota Depok ya, seperti di Beci ya, terkait dengan rumah sahabat Yesus, kebetulan saya sendiri yang Pogja Mediasi ya. Kemudian di Pancoran Nas ya, RJP itu sekarang lagi alhamdulillah sedang ditangani juga, itu komplit rumah ibadah, sama dengan Sawangan kayak itu juga di Pedahan komplit rumah ibadah. Nah Cimanggis mudah-mudahan Kiai ya kita aman-aman saja. Akan tetapi ada catatan ini satu, kita ada beberapa memang hari ini terkait dengan adanya beberapa rumah ibadah musola untuk INB untuk dijadikan masjid. Nah, sampai hari ini kami masih masih berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat. Etisnya di musyawarah di lingkungan. Kalau memang musola itu mau sepakat warga mau jadikan masjid ya enggak. Karena INB itu bukan persyaratan harus jadi rumah harus jadi rumah bagi musola pun harus ber-INB. Ya, karena kalau ada bantuan dari pemerintah misalnya dari sekda dari wali kota, dari Kemenang, kalau nggak ada INB-nya musola pun nggak bisa mengaksesnya lagi. Ya, jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa INB itu bukan tiba-tiba begitu ada INB langsung bisa dijadikan masjid untuk dipakai juga itu. Nah untuk terkait dengan musola misalnya berubah fungsi menjadi masjid jadikan Jumat itu musyawarah lingkungan saja, tokoh-tokoh agamanya, RT RW kalau sepakat ya sepakat ya, seperti Masjid Raya Gadok ya Pak Jadi ya. Setelah ada Nabi membantu yang nanti seluruh dari MUI Kecamatan khusus Ketua MUI Makamun Kiai Haji Ahmad Syuaib SPDI dan moderator MUI dan seluruh para kiai para asatid. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kepada kita. Selasa salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja karena tadi pilihan
untuk raker dan pertama jas. Saya asumsi masukan karena sebelum kita mengadakan raker mungkin ada langkah rapat kerja itu raker di MUI di kecamatan ada 3 tahapan. Yang pertama raker, yaitu inventarisasi masalah keagamaan, keumatan dan penjaringan usulan. Kemudian nanti pelaksanaan raker fokus pada sinergi ulama umarok dan sosialisasi fatwa, serta pasca raker eksekusi program prioritas seperti ekonomi syariah atau dakwah. Jadi nanti mungkin kalau menurut saya pandangan tadi Pak Kiai Billy, menurut saya jas dulu ya, nanti jasnya pakai seragam baru raker gitu. Jadi di fotonya enak, ya kecamatan udah ada gitu ya. Ini masukan saja, jadi sama-sama kita. Nah, itu masukan saya. Masalah rakernya nanti mau di luar ya kita hitung-hitung. Kalau memang nanti usulan dana lagi ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, bagaimana caranya? Apa dari kita buat kita gitu. Cari jalan tengahnya supaya sama-sama di MUI kecamatan ini. Masalahnya kita melihat 1 tahun kan sayang. Sementara di kelurahan kalau saya subuh jalan itu ya, alhamdulillah masih jalan ya sajadah subuh dan itu keliling. Cuma ada beberapa mungkin musola atau masjid ada istirahat sejenak, ya, kendalanya ekonomi biasa. Cuma kita ada iuran sedikit, itu kita sampaikan kepada DKM musola atau masjid agar kiranya nanti seminggu sebelum ada jadwal ada laporan kepada pengurus supaya dana itu nggak ada, kita ada subsidi, kita masukkan lagi ke bagian musola atau DKM musola atau masjid, kita bantu konsumsinya dari iuran itu, dari kita buat kita, dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Itu jadi masukan saya. Pertama jas. Banten dulu. Udah disiapin tadi dari mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah delima, buah kelapa. Dibawa ke kota, masukin dalam peti. Udah lama kita tak berlimpah. Jauh di mata dekat di hati. Satu lagi, pas saudara kita. 3 boleh. Main ketobatan, jalannya licin. Jatuh ke bawah, basah-basahan. Kita doakan saudara kita Bapak Didi, semoga beliau diberi kesehatan. Amin. Bapak Haji Ismail, selaku ketua Mukhtar dan Majelis, juga semuanya para pengurus, para kiai, para syahid. Di sini saya menanggapi yang pertama, yaitu tentang jas ya. Kayaknya hampir setuju semua nih. Kita jas kudu disudahi. Iya. Itu ya. Jadi kata Pak Haji tadi sebagai tanda kekompakan, biar fotonya juga enak itu bagian. Jadi insya Allah kami juga setuju untuk jas lebih didahulukan, dan untuk raker mungkin kita bisa di tempat tadi atau di kecamatan atau bisa juga boleh. Kemudian juga pecinya tadi ada pecinya tuh panjang. Tambahan dari itu. Tambahannya Peci. ada lagi tadi aja. petinya hitam ya. Hitam aja ya. Gak. Nah kemudian berkaitan dengan tadi pelatihan IT ya. Nah ini pas sama saya sama Pak Ustadz apa itu? Ya, saya pantun. Ya. Saya Pati. Patih.
Waduh. Yang observasi ini saya dari informatika ya di bawah Pak Haji Edi ya. Jadi untuk IT kita ini juga perlu banget ya, karena selama ini juga kita cuma bisa ngedit ya dari yang ada aja kita ikutin. Jadi kita belum ada pengembangan karena ada ya belum ada masukan juga. Ini kita juga menyambut baik untuk pelatihan IT itu kayak yang mudah bisa direalisasikan nanti. Kemudian untuk sulingnya suluh keliling yang belum pernah berjalan ya di MUI ya, karena ada beberapa kali juga bubaran dan setiap masjid juga mungkin setiap kelurahan nggak ada ya, ada yang suling, ada yang subuh gabungan, ada apa lagi sajadah subuh, dan juga mungkin kendalanya tadi di ekonomi ya. Jadi di Hajar-Mukti ini alhamdulillah kami ada tiga kali tadi. Yang pertama dari suling MUI ke Hajar-Mukti, dan ini memang kita bukan diwajibkan ya, emang kudu gitu. Jadi setiap masjid itu 100.000 sebulan. Jadi setiap kali yang kesempatan kita subsidi 1,5 juta ya setiap masjid. Dan ditambah dari kolekan itu semuanya untuk masjid. Ya, jadi rata-rata itu untuk masjid yang bertempatan dapat dari MUI keluar Hajar-Mukti itu 2 juta. Ya, jadi nggak ada alasan, nggak ada dana bagi mereka. Ya, jadi hari Jumat kita ini ada bendaharanya. Hari Jumat kita udah dikirim 1,5 juta. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun ya? 2 tahun ya. Ya sudah 2 tahunan. Kemudian ada juga namanya suling 1278. Ini cuma kampung Pedurenan aja Pak Haji, per kampung nih. Ya jadi Hajar-Mukti itu ada 3 kampung, Pedurenan, Kalimangis, Pondok Nanggon. Jadi 1278 ini cuma 1 kampung Pedurenan. Itu jadi di antaranya itu tadi kita setuju ya untuk diramukan. Keduanya untuk pelatihan IT, alhamdulillah kita juga memang sangat baik dan kami sangat membutuhkan. Yang ketiganya untuk suling, insya Allah nanti bisa dilanjutkan lagi untuk selanjutnya nanti di tubuh katanya ya. Insya Allah juga kita bisa ikutin, mudah-mudahan nggak berbarengan juga. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan ya, dari keluarga dari Hajar-Mukti. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari. Kita sepakati dulu yang pertama ada pelonggaran yang penting di segi kegiatan tersebut kita menghadirkan ketua MUI kota dan juga pembina dari MUI kecamatan Manggis. Nanti akan hadir 2-3 orang dari pengurus MUI kota. Kita sepakati dulu yang pertama, apakah kita mau melaksanakan raker atau kegiatan infokom yang sebagaimana dilakukan kecamatan yang lain yang mereka tidak raker tapi mereka mengadakan kegiatan infokom atau ada tawaran kegiatan yang lain. Kira-kira itu dulu. Bukan boleh infokom itu tadi kan? Infokom pesertanya pengurus atau rekrut dari yang lain? Kalau infokom sih pesertanya dari pengurus bisa, karena kalau infokom itu kan luas ya. Betul. Kalau raker kita dari pengurus doang. Kalau infokom kita dari luar bisa, tapi yang jelas kita mengundang. Ya, pengurus itu. Ya, gimana kalau itu infokom? Ya, intinya bayar ke pengurus itu. Iya. Kalau infokom yang itu aja ya. Boleh, ya diajak anak-anak nanti remaja masih itu siapa? Iya, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat saja. Seperti disampaikan tadi melengkapi yang sampai Ustaz Hajar dan yang lainnya. Kalau raker kan sudah tengah jalan, ya udah semester kedua. Maka intinya kegiatan itu menghadirkan pengurus di Kota Depok sebagai laporan RPJ nanti bahwa dana yang diberikan ini diwujudkan dalam sebuah kegiatan. Jadi pokok saja memang
lagi kita bisa nanti digitalisasi pengurus masjid. Jadi diharapkan beberapa pengurus masjid kita harapkan juga hadir langsung melibatkan jamaah ataupun pengurus masjid yang ada di lingkungan Kecamatan Cimanggis. Saya rasa itu cakupan lebih baik dibanding kita raker yang sudah di tengah jalan dengan pilihan tetap juga yang memang masih kepengen keluar tapi gak ada duit di dalam muluk katanya ya. Tapi saya dukung itu tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di seragam juga pastilah seragam mah. Seragam udah nomor 1 rating Gus itu bicara lagi di seragam. Tenang jadi Ustaz Gus ya lihat seragamnya. Pusat itu kiai Siap. orang kita, orang itu. Jadi sangat mungkin kita akan keluar, Pak. Saya punya villa, Pak. Saya punya villa gratis. Cuman kalau tempat gratis, kalau makan bawa dewe. Iya. Kalau makan ada SPPG. Itu kalau tempat insya Allah adanya di Kopi Daung, lewat dikit Iya. belakangan. Saya punya villa cukup buat pengurus, mau cukup. Saya yang bayar, itu tergantung saya. Saya mau gratis, udah saya. Jadi saya punya villa di Kopi Daung. Jadi saya harap ketemu kali ini. Ya, dekat Gitu. Jadi Di waktu ya, kayak waktu ya. selamat datang Pak Subhan. Jadi alhamdulillah Kopi Daung lewat dikit. Gitu. Jadi masalah saya udah ngomong sama Ustaz. Jadi tinggal makan. Kalau bilang saya tahu yuk. Sekian, terima kasih. Makan ada MPG nih, cakep dah. Ada yang BG MBG. Suruh ngomong kepala MBG. Siap. Iya. MBG kan menuju bini ganda, beda masalahnya. Gimana nih? Ya. Kira-kira Ini hanya udah disiapin. mikrofonnya Pak Haji. Tinggal buat makan doang. Harus ngomong. Ya kalau emang ada villa gitu udah nggak apa-apa Raker. Iya. Ya, Pak Haji. Enggak usah banyak mikir lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi Pak Haji Didin sudah memberikan villanya, Tinggal makan untuk tinggal makan. Saya bantu 1 juta. Makanya nanti kalau kurangnya mau silakan diatur. Ya. Catat tuh. MBG. nanti tasnya lebih dari 2,5 juta. Itu baru Iya, kan keluarin duit di mana? Uang kas MUI biar utuh. Bacain aja. Tolong aja Pak Ketua dan juga Rafi kok. Iya, tenang aja makanya. Berarti gimana nih? Iya, Iya, udah berarti dia ya. sama Raker udah jadi. Keputusan kan dari Pak Palu. Ini usulan tambahan itu jadi untuk pertimbangan aja. Iya, artinya sebenarnya sih dua-duanya bisa terlaksana kalau Iya, gitu. iya. Iya, karena dananya nggak Iya, tahu. iya. Karena memang juga kan Tiga-tiganya jadi kan bisa. gedenya kan di sewa villa Tuh. sama dimakan. Betul. Kan itu sama yang kalau Rafa kan semuanya punya mobil gitu ya. Iya. Ya, tinggal gampang. Nanti seperti saya kendaraan ada 2 kalau mau dipakai. Dua. Oh. Jadi, jangan dari saya semua nanti kalau saya bisa sendiri kayak juga. Bisa kan dia nyiapin juga orang udah tahu. Wah, Ambulan ya Pak, ambulan. anti macet. Anti macet. Kendaraannya. Ambulan. Ah, jangan macet ya. Bisa tiduran. Saya mengganggu. Berarti sebenarnya nih dari ini kalau kegiatan yang mesin-mesin infocom juga berarti kita bisa juga melaksanain Iya. karena memang kebutuhan mungkin bedanya kita tinggal pertimbangan nih MUI mau kita undangnya di puncak atau mau kita undangnya Infocom. di kegiatan infocom yang di situ. Tapi kalau ini memang udah ada yang nawarin sayang. Sayang, iya. Orang udah mau buat baik. Iya. Ya, udah BB aja tuh. Ini kita Gini bagi-bagi aja, ya. jadi infokomnya duluan, nggak nunggu seragam, nanti di rakernya seragam. Gitu. Infocom kegiatan dulu. Seragam ini sebenarnya ada 2
dua model ya. Model yang pertama dari ada salah satu sahabat sepoko, satu lagi Iwan. Memang kan beliau yang PJ-in nih sama saya tentang masalah jas. Silakan dipilih juga, Ustaz. Oh iya itu. Saya mah biasanya buat sampel sih bawa aja tuh. Enggak. Terus sampai dulu yang nonton sepoko. Jadi buat jas aja. Ini ada dua. Ada ini yang kayak biasa kayak alma mater anak sekolah, bahannya biasa. Nah ini kayak yang MWC yang bikin Ustaz Foko. Satu lagi tuh model sama nih, ini Ustaz Irwan yang Model bikin. jas. Oh itu ada lagi tuh. Kurang nggak tuh? Itu juga bagus tuh. Sama itu ini. Sama yang Sama itu pakai settingnya. Itu jas ya, jaket jas. model ini doang. Aksesoris. Kira-kira kita maunya sepakati yang mana? Modelnya. Saya model begini nih. Yang ini. Kiri. Kanan kiri. Kanan kiri pegang kanan. Sama ini. Sama. Sama ya? Cuma Beda ya. model ya. Motif strip sama. Berarti kita sepakati di sini MUI-nya tulisannya begini ya, masuk kata keluarga. Oh iya gitu boleh. Bisa Pinter ya. Yang dipakai Ustaz Ya, bisa multifungsi. Kalau ikut baik lala untuk masuk gini. Oke, kita berangkat ya. Emang benar. Itu kepake itu multifungsi. Iya, 3. Iya, gitu. Ada MU, ada UI, ada apa? PDI. Dua boleh ya, dua. Hah? PDI. Kalau begini apa yang ada strip? Ya ada stripnya, ada stripnya. Kalau ada stripnya di ruang. Ya ada stripnya. Lebih ini. Ya udah. Lebih elegan. Terus warna? Kalau warna pink. Para sadis langsung aja. Sebenarnya saya bawa ini bukan untuk sampel, memang saya bawa aja. Jadi yang diamanahkan dan diminta oleh Ustaz Muji itu menghubungi Ustaz Foko untuk membawa sampel yang akan kita contoh dalam kesempatan hari ini gitu ya. Kebetulan karena saya bawa dan juga nggak tahu juga ini kok tertariknya malah yang saya bawa gitu ya. Jadi kalau saya memang ini beli online dulu. Oke, saya beli online gitu. Dan harganya pun nggak sampai 250.000 gitu, nggak sampai 250.000. Dan ini kebetulan jauh gitu ya, di Bandung. Saya sempat nanya saat itu kalau seandainya kita bikin agak banyak, insya Allah harganya pun tidak sampai 250.000. Mungkin bisa sampai 200 saja gitu ya. Nah, tapi kalau memang seandainya, saya juga kan karena online saya nggak tahu ya. Karena kita juga belum bertemu, namanya online, ya pasti ada kekhawatiran kiranya. Kalau seandainya ini kan tawaran Ustaz Foko, sahabat kita juga di NU, modelnya tetap kayak gini. Cuma pesannya ke Ustaz Foko aja. Itu ya, gitu. Bahan. Dari kualitas barangnya bisa inilah, bisa lebih baik. Gitu. Jadi modelnya seperti ini. Terusnya kita pesannya sama Ustaz Foko yang biasa kita kenal gitu. Kalau online kan saya nggak pernah tahu jauh juga gitu. Intinya biar saya tahu yang tanggung jawab. Nah gitu. Cuma memang kalau sama Ustaz Foko ini tuh harganya kalau nggak salah 350.000. Berapa aslinya? 350.000. Karena dia tanggung jawab jadi 250. Iya. 350.000 rupiah gitu. Untuk kualitas kita yang namanya MU itu kan disoal oleh masyarakat lah. Saya juga nggak mau namanya badan yang kita kelola ini sepertinya gagal gitu. Karena memang kita kan ketika kita turun di lapangan pun di antara kita sendiri mungkin banyak yang mengaku MUI gitu dalam setiap kesempatan dari mana kita, dari apa kita itu kan tindakan di lapangan. Dan ketegasan kita juga yang namanya berkecimpung di MUI, dia mau nggak mau kalau sudah mengiyakan berarti kan agak mana. Kalau emang nggak sanggup dia nggak ngomong seperti itu. Tapi kalau nggak sanggup ya ini saya mau ketua punya ketegasan. Kalau emang nggak aktif sama sekali udah diganti aja. Karena berkaitan dengan takutnya ketika ada permasalahan di masyarakat MUI itu bergerak, dia mengatasnamakan MUI tapi tidak sama sekali hadir. Nah ini kan kejadian yang kita alami. Untuk menjaga murahnya ya seperti itulah kata Sudani
maka salah satunya saya usulkan waktu rapat dulu. Kedua, setiap acara itu kita harus memperkenalkan diri maupun di bidang apapun supaya mengangkatlah bahwa MUI Cimanggis itu ada, keberadaannya ada. Dan juga kalau masalah di tempat acara-acara kita kemarin suhu keliling ini luar biasa, banyak banget. Sampai saya bingung mendatangnya. Ada nggak datang ya? Banyak nggak satu undangan itu satu hari itu bisa empat subuh ini ada subuh musola sendiri ya, nggak kayak musola kan seperti itu. Tapi yang ada ini mau usul saja buat saya. Bagaimana kita MUI ini mungkin Pak Ketua menugaskan saja lah ketimbang kita mengadakan lagi. Ujung-ujungnya ya kalau dibilang kita lagi emang dibutuh lagi. Kalau kita mengadakan seolah kan ada persaingan. Dan kita juga banyak ya kita lagi yang hadir lagi ujungnya dengan DKM tersebut. Alangkah baiknya kita memutus adalah di antara rekan-rekan di komisi apa untuk hadir, bisa dibagi itu. Kalau subuhnya ada 4 kehadiran semua. Ada di sini, komisinya di sini, di sini mengatasnamakan MUI untuk hadirnya. Karena mungkin kan Pak Kiai Ismail sendirian 4 subuh datang sendirian. Nah ini saya pengennya keberadaan kita benar-benar diakui, keberadaan kita benar-benar ada. Dan saya pembahasan masalah hukum juga banyak ustaz di kami tidak menghargai keberadaan kita dengan pendapat-pendapatnya. Seperti ada orang yang berpendapat musola ini dibikin masjid tapi nggak usah ada sholat Jumat. Ini kan juga masalah juga. Ya kan ada yang mengusulkan dalam hukum pendapat mereka, udah bikin masjid aja musola tapi nggak usah ada sholat Jumat. Ada lagi itu yang begitu. Ada malah musola mengusulkan, nah silakan diusulkan kayak ini bisa nggak diterima gitu. Ada kalau pembahasan, nah itu yang mungkin usulan saya dari kira mohon ya dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan barangkali yang pertama untuk laporan pertanggungjawaban MUI sampai saat ini saya belum melihat ada daftar kehadiran yang rapat hari ini. Jadi maksud saya ini juga terserah mau dikosongin tanggal harinya, yang penting kumpulnya ada. Kemudian wajib ini kan bisa dipotong nih, orang-orang juga ada. Itu juga sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan MUI yang akan sampai dan akan fiktif. Yang pertama, yang kedua, saya setuju dengan tadi Bapak Ustadz bahwa karena subuh ini terlalu padat di Cimanggis ini, saya pikir nanti dari kedua cukup mendelegasikan aja Pak, ada surat delegasi dan nanti didokumentasikan, dikirim, kemudian nanti dijadikan laporan tahunan. Tapi itu bahwa MUI memang benar-benar ada kegiatannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri, apa jamaahnya kita kunjungan kan gitu ya. Jadi saya pikir saya setuju dengan pendapat beliau, bentuknya nanti surat delegasi dari kedua, misalnya di Cimanggis, di kelurahan mana didelegasikan. Pasti ada bocoran apa kedua untuk itu. Kemudian yang terakhir yang masalah seragam, saya pikir mungkin cari harga yang termurah tapi bagus. Sebagai contoh nih, jalan gitu ya. Pokoknya jalan sudah jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dari pertama tentang raker, alhamdulillah semua sudah lihat dari info. Adapun tadi sudah pengadaan villa, bisa kita jadikan kegiatan raker di sana. Sudah disepakati belum Pak Bila? Iya, infocom dulu terus bila. Infocom dulu baru Bila. ke Bila. Nanti informasi hasil daripada musyawarah hari tolong dilaporkan melalui WA. Kemudian mungkin ada tugas bagi kita juga ini masalah IMB untuk menyampaikan kepada wilayah masing-masing baik musyawarah ataupun masjid yang apa yang disampaikan tadi dari Pak Ustaz Hajar ya, karena penting menurut saya untuk EMB yang kadang-kadang masyarakat kita masih menyepelekan ya, nggak butuh buat ibadah ini kalau kenapa perlu EMB dan lain sebagainya. Ketika orang-orang terbantuan yang dapat bantuan baru ya macam-macam, kenapa
kenapa saya datang bantuan? Karena saya sama-sama warga sini kan gitu. Ya, karena persyaratan yang kurang. Ya, itu perlu masukan dan nanti dari pihak kita pun siap untuk membantu, lebih khusus dari FKUD untuk membantu kepengurusan IMB baik musyola atau masjid gitu. Jadi kita cuma menyampaikan, menanyakan udah ada IMB-nya atau belum, kalau belum kita siap lebih khusus untuk membantu pada kepengurusan IMB musyola ataupun masjid. Tapi kalau masjid saya rasa mah ini nggak jauh kita dulu ya. Jadi kalau komplain nggak perlu dibahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan lain sebagainya. Pagi ininya yang pertama kita akan mengadakan raker di puncak di wilayahnya Insyaallah dilaksanakan nunggu pasien gas gas karena memang laporan LPJ ini ditunggu paling lambat ini di bulan September. Di bulan September, tapi kegiatan harus kita laporkan setidaknya dari pengurus MUI sudah ancang-ancang ketika mereka mau bikin acara, mereka tidak akan bikin acara, mereka mengutamakan untuk hadir di kegiatan di MUI Kecamatan Cimanggis. Yang kedua, pembuatan jas kita prioritaskan, walaupun di situ sudah disilis, nanti kita akan coba lagi di share di grup dengan catatan yang disilis siap aktif dan bertanggung jawab pada jasnya bawa nama MUI bertanggung jawab pada jasnya bawa nama MUI. Oke, kita dijamu ketua MUI buat nyeruduk buat nyeruduk. Buat nyeruduk nih. Mantap. Aduh, nanti saya bawa yang buat nyeruduk beneran dah. Oke, terima kasih Pak Haji Idin atas kiranya. Nanti kita bantu. Oke? Siap. Kita sering ke sana karena ada guru ngaji di sana, Kiai Mukti. Dekat Pila di Haji Daom. Siap. Terima kasih Pak Ketua nih sudah dijamu nih. Ini ya Allah buat nyeruduk nih. Tuh, ya. Berkah semua, berkah. Ini kolesterol ya, tapi nanti kalau dipakai nyeruduk kolesterolnya sembuh. Jangan nyeruduk ya. Siap? Oh, pantun. Cakep. Udah. Ya dong. Nih, ketuanya. Mantap.